Apakah kamu yakin kalau keuangan bisnismu sudah terkendali? Atau jangan-jangan ada hal-hal yang terlewat yang dapat mengakibatkan masalah besar di masa depan? Di video ini saya akan menunjukkan demo lengkap Accurate Online. Software yang bisa memastikan semua aspek keuangan yang ada di bisnismu supaya tetap bisa berjalan lancar dan efisien. Mau tahu gimana cara kerjanya? Yuk kita bahas. Kayaknya enak banget deh kalau kamu lagi coba Accurate Online, terus nanti kamu dijelasin tentang fitur-fitur yang tersedia dan cara penggunaan Accurate Online sesuai dengan kebutuhanmu. Khusus yang belum berlangganan Accurate Online dan juga ingin menambah database baru, kamu berhak mendapatkan free konsultasi melalui Google Meet. Konsultasinya nanti langsung dengan saya dan juga tim trainer profesional dari Accurate Online. Nah, nanti ada 3 poin yang akan dibahas di dalam konsultasi tersebut. Pertama, penjelasan fitur-fitur yang tersedia di Accurate Online. Kedua, simulasi cara penggunaan Accurate Online sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Nah, yang ketiga, memberikan solusi jika kamu ada kendala pada pembukuan sebelumnya. Dengan begini, kamu bisa lebih memaksimalkan masa free trial tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Cara daftar untuk konsultasinya itu gampang banget kok, gak sampai 1 menit juga udah selesai. Nanti kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi, terus nanti kamu tinggal isi beberapa data yang dibutuhkan. Nah, kemudian kamu nanti akan langsung saya hubungi untuk penentuan jadwal konsultasinya. Jadwal konsultasinya ini nanti dibatasi setiap harinya. Jadi, pastikan kamu sudah booking jadwal konsultasinya untuk bisnis hebatmu. Bayangin deh, ketika bisnis kamu sudah mulai berkembang, jumlah transaksi semakin besar dan kamu harus mengelola laporan keuangan yang kompleks. Kesalahan dalam pencatatan atau laporan yang terlambat bisa mengganggu cash flow, merusak perencanaan bisnis, dan bahkan bisa berujung pada masalah perpajakan. Masalah ini sering dialami oleh banyak pebisnis. Dan solusinya nggak bisa lagi cuma mengandalkan pembukuan manual atau menggunakan spreadsheet. Inilah masalah yang sering dihadapi oleh banyak pebisnis. Mereka kewalahan mengatur keuangan dengan pembukuan manual, pencatatan yang berantakan, laporan yang nggak akurat, dan proses yang memakan waktu yang membuat mengelola keuangan ini menjadi sebuah mimpi buruk. Dan disinilah Accurate Online hadir sebagai solusi. Jadi, gimana sebenarnya Accurate Online ini dapat membantu bisnismu? Di video ini kamu bisa lihat semua transaksi bisnis mulai dari penjualan, pembelian, hingga pengeluaran langsung tercatat otomatis di dalam sistem. Kamu udah nggak perlu repot-repot lagi untuk input data secara manual. Setiap laporan keuangan juga bisa langsung dibuat hanya dalam hitungan detik aja. Mau tahu profit bisnis atau mau tahu cek stok barang? Semuanya bisa kamu cek secara real time dengan Accurate Online. Nah, supaya kamu tahu ada fitur-fitur apa aja yang ada di Accurate Online, silakan kamu tonton video ini sampai selesai. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Accurate Online. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih sebenarnya fitur-fitur yang ada di Accurate Online. Terus nanti saya juga akan menjelaskan tentang biaya untuk berlangganan Accurate Online sama biaya untuk trainingnya juga. Jadi nanti kita akan bahas lengkap tentang Accurate Online. Nah, ini adalah tampilan ketika kamu masuk ke dalam database Accurate Online. Jadi nanti tampilan awal itu adalah nanti kamu akan diarahkan ke halaman dashboard. Ini adalah halaman dashboard yang dimiliki oleh Accurate Online. Nah, nanti kamu bisa lihat informasi secara singkat untuk performa bisnismu itu kayak gimana. Jadi nanti kelihatan semua di sini. Nah, nanti kalau misalkan kamu butuh widget tambahan, ini kan juga cuma terbatas nih. Cuma ada beberapa widget aja. Nanti kamu bisa tambahkan lagi. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja di sini. Nah, terus kita punya fitur yang banyak banget di Accurate Online sebenarnya. Nah, fitur itu nanti dia ada di sebelah kiri sini. Nah, yang kiri sini ini sebenarnya dia namanya bukan fitur. Ini adalah namanya itu modul biasanya kita nyebutnya. Nah, di dalam modul ini kalau kamu klik, nah ini di dalamnya baru itu namanya fitur. Jadi fitur itu yang ada di dalam modul dan modul itu adalah sekelompok atau kumpulan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing atau dengan tujuannya masing-masing. Misalkan kayak gini, nah nanti dia itunya adanya itu di dalam modul pengaturan, terus nanti ada di modul perusahaan, di modul buku besar. Nah, ini nanti beda-beda fiturnya. Nanti kamu bisa lihat aja. Jadi nanti kita lengkap banget. Nanti dari pengaturan, ini nanti untuk atur database kamu. Kemudian kita ada modul perusahaan. Nah, ini adalah nanti kamu bisa input beberapa master data yang diperlukan untuk perusahaan kamu. Biasanya ini lebih ke internal. Jadi nanti ada mata uang yang kamu pakai, terus pajak itu ada apa aja, syarat pembayaran, pengiriman, sampai ke log aktivitas. Nah, nanti ke data karyawan juga nanti kamu bisa inputnya itu di sini. Nah, terus selanjutnya kita ada modul buku besar, biasanya ini nanti digunakan oleh bagian accounting. Jadi nanti kamu bisa masukin daftar akun perkiraan yang kamu punya nih di perusahaan. Terus nanti bisa pencatatan beban, pencatatan gaji, sampai ke log aktivitas jurnal. Nah,
Untuk yang daftar akun perkiraan ini biasanya tuh nggak semua perusahaan udah punya nih daftar akun perkiraan. Biasanya yang jadi pertanyaan itu gimana kalau misalkan saya nggak punya akun perkiraan, sedangkan di Akurator Online itu kita harus pakai akun perkiraan. Nah, nanti kamu nggak perlu khawatir. Jadi kalau misalkan kamu di pembukuan sebelumnya belum punya akun perkiraan, nanti Akurator Online itu menyediakan akun perkiraan yang bisa kamu pakai. Jadi akun perkiraan ini nanti template-nya aja default dari Akurator Online. Ini dia menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan Indonesia biasanya. Nanti kamu masih bisa tambah, edit, ataupun nanti kamu bisa hapus. Cuma nanti tampilannya kayak gini. Nah, biasanya nanti yang kamu tambah itu biasanya di customer saya dia di akun kas and bank. Ini kan baru ada kas kecil sama bank aja. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan. Kamu misalkan ada bank BCA, terus nanti bank BCA-nya ada yang nomor rekeningnya sekian, nomor rekening sekian, nanti kamu bisa tambahkan di sini. Nah, kita juga enaknya itu nggak terbatas. Jadi kamu bisa bebas tambahin akun perkiraan di sini. Begitupun dengan data lainnya kayak nanti daftar kayak pelanggan, terus nanti ada pemasok, daftar barang dan jasa, itu nanti kamu bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita, nggak ada batasannya. Nah, terus akun perkara ini juga kita termasuk master data di Akurat Online. Jadi master data itu kita ada 5 jenis. Yang pertama nanti ada daftar akun perkiraan, kemudian nanti kita ada daftar pelanggan, kemudian kita juga ada daftar pemasok. Nah, di sini ada daftar pemasok, kemudian kita ada daftar barang dan jasa, dan terakhir kita ada daftar aset tetap. Nah, kelima master data ini nanti bisa kamu siapkan sebelum kamu menggunakan Akurat Online. Jadi nanti kamu nggak perlu input satu persatu ke dalam Akurat Online enaknya. Jadi nanti kita sediain template untuk importnya. Nah, ini import data dari Excel, jadi nanti kamu tinggal copy paste aja kalau kamu udah punya datanya sebelumnya. Kamu tinggal copy paste baru nanti kamu import ke dalam Akurat Online. Jadi nanti kamu itu nggak perlu repot nih nyatetnya satu-satu, itu kan lama banget kalau kamu punya data yang banyak ya. Sedangkan di perusahaan itu kan pasti punya data itu ratusan. Nah, itu nanti repot banget kalau kamu harus input satu-satu. Nah, untuk video cara importnya saya juga pernah buat sebelumnya, nanti kamu tinggal lihat aja, nanti saya kasih linknya di atas. Kamu tinggal tonton videonya itu nggak masalah. Nah, sekarang kita lanjut lagi, ini kan kita pertama itu modul buku besar, kemudian kita ada modul Kas and Bank. Nah, modul Kas and Bank ini nanti biasanya digunakan oleh bagian finance atau bagian keuangan di sebuah perusahaan. Nah, cuma ada beberapa perusahaan yang dia itu digabung modul Kas and Bank sama modul buku besar nih, dia dikerjakan oleh satu divisi. Biasanya nanti ada accounting atau nanti bagian finance aja, nah itu nanti bisa juga, itu nanti bisa disesuaikan. Sebenarnya kalau saya jelasin ini dia nggak baku harus kayak gitu, nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, terus kita ada modul penjualan. Nah, modul penjualan ini biasanya itu dipakai oleh bagian sales. Nah, nanti untuk isinya itu kita ada fitur penawaran penjualan, pesanan, pengiriman uang muka, sampai nanti kita ada ke Smart Link e-commerce. Nah, jadi Akurat Online itu kita enaknya sudah bisa integrasi dengan marketplace. Jadi kalau misalkan kamu udah punya marketplace, kamu tinggal masukin aja nih. Kamu nanti masukin dulu datanya, kayak nama tokonya apa, terus nanti akun saldonya itu kemana, akun kasnya, terus nanti ada ongkir dan fee, dan lain-lain. Nah, nanti kamu masukin dulu data-datanya. Nah, terus nanti ketika kamu ada penjualan dari marketplace, nanti kamu tinggal tarik aja di sini. Nah, nanti dia bisa import. Nanti kamu tinggal pilih nih, importnya itu dari mana. Nanti ketika kamu import, transaksi tersebut akan masuk ke Akurat Online, terus nanti dia langsung motong stoknya juga, kemudian masukin uangnya juga ke kas, sama nanti dia langsung membuat laporan keuangannya juga. Jadi nanti semuanya otomatis, yang penting nanti kamu harus import dulu. Jadi dia nggak bisa integrasi langsung sama sistemnya. Jadi sistemnya itu ekspor dari marketplace tersebut, terus nanti kamu import ke dalam Akurat Online. Nah, kayak gitu mungkin kurang lebihnya. Nah, terus kita lanjut lagi, ini kan tadi kita di modul penjualan. Kemudian kita ada modul pembelian, ini nanti biasanya digunakan oleh bagian purchasing. Nanti untuk fiturnya kita ada pesanan pembelian, penerimaan, uang muka, sampai ke transfer pemasok. Nanti biasanya ini digunakan kita ke hubungannya itu ke supplier atau ke pemasok. Nah, terus kita ada modul persediaan, ini nanti berkaitan dengan stok yang ada di perusahaan kamu. Ini digunakan biasanya itu di bagian gudang. Jadi nanti ada fitur permintaan barang, pemindahan, sampai ke barang stok minimum. Kayak gitu, nanti kamu bisa pilih aja di sini, kamu tinggal sesuaikan yang kamu ingin pakai itu yang mana aja. Nah, kemudian kita selanjutnya itu ada modul aset tetap, ini nanti kita bisa masukin ini semua aset tetap yang kamu punya itu apa aja, nanti kamu bisa masukin ke sini. Nanti kita juga bisa nentuin untuk aset per lokasi, jadi nanti kelihatan nih, aset ini adanya di lokasi mana, terus aset B nanti adanya di lokasi mana, nanti kamu bisa lihat di sini. Nah, terus nanti kita juga bisa untuk penyusutan aset otomatis. Untuk penyusutannya nanti kita pakai fiturnya itu yang proses akhir bulan. Nah, proses akhir bulan ini nanti bisa kamu gunakan itu bukan untuk tutup buku sebenarnya. Jadi kebanyakan customer itu nganggapnya, oh proses akhir bulan ini buat tutup buku nih.
Nah, di akret online itu kita nggak ada tutup buku. Nah, proses akhir bulan ini nanti digunakan untuk menghitung penyusutan aset secara otomatis sama selisih mata uang asing. Jadi kalau kamu nanti ada transaksi yang pakai mata uang asing, itu kan pasti nanti ada selisih kursnya. Nanti kamu langsung dihitung otomatis oleh akret online. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kemudian kita ada modul untuk Smart Clean Tax, ini nanti untuk perpajakan. Jadi nanti untuk pajak kita ada 2 jenis sebenarnya, ada 2 tipe. Kamu bisa langsung terintegrasi dengan aplikasi pajak, atau nanti kamu bisa sistemnya itu ekspor import. Jadi nanti kita bisa sesuaikan, kamu bisa ekspor import atau nanti kamu bisa terintegrasi langsung. Cuma biasanya nanti kalau untuk integrasi itu kita butuh beberapa data yang diperlukan nih untuk isinya. Nah, nanti kita ada beberapa pihak yang bekerja sama nih. Nanti kamu tinggal pilih aja. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa lihat nih, ini bisanya itu untuk apa aja pajaknya. Kayak gitu. Jadi nanti ada 2 tipe yang bisa kamu pilih. Nah, terus yang terakhir kita ada modul daftar laporan. Nah, modul daftar laporan ini nanti kita ada fitur daftar laporan dan sama yang tadi, yang pajak tapi sistemnya itu ekspor import. Jadi nanti dia kayak gini. Nah, untuk laporan di sini kita udah punya lebih dari 200 jenis laporan. Nanti kamu tinggal pakai aja di sini semuanya otomatis. Dan enaknya nanti laporan ini tuh dia udah dibagi sesuai dengan posnya masing-masing. Jadi kalau kamu pengen lihat laporan keuangan ya kamu tinggal klik aja tab keuangan. Terus kalau kamu pengen lihat laporan stok, kamu tinggal pilih aja nih laporan persediaan atau laporan gudang. Karena kita udah multi gudang juga dan itu gratis juga tuh multi gudangnya. Jadi nanti kamu bisa lihat di sini. Nah, nanti kalau kamu pengen laporan penjualan, kamu tinggal klik aja tab penjualan. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, nanti juga saya akan menjelaskan tentang cara untuk input transaksi itu kayak gimana. Jadi sampai nanti ke laporan keuangannya itu kayak gimana. Saya pengen nunjukin juga. Jadi nanti semuanya itu serba otomatis. Nanti tugas kamu itu cuma input transaksi aja kayak gitu. Nah, ini kan kita udah selesai nih untuk penjelasan modul-modulnya. Nah, sekarang kita langsung praktek aja untuk pembuatan transaksi sampai nanti ke laporan keuangannya kayak gimana. Nah, sebelum kita mulai, saya mau masukin dulu untuk yang akun perkiraan. Ini kan kita belum ada saldonya ya. Nanti kita tambahin dulu supaya jadi apa? Nanti kan kita pakai untuk kayak belanja-belanja ke supplier atau nanti bayar biaya personal. Nah, nanti kita masukin dulu di sini. Kita masukin sebagai saldo awal, kita punya 100 juta. Kita simpan. Nah, dia udah bertambah, langsung otomatis bertambah 100 juta. Nah, di sini kita sambil buka dulu juga laporan neracanya. Neraca yang indeks kontrol. Nah, ini adalah tampilan untuk laporan neracanya. Nah, yang tadi saldo saya tambahin sebagai saldo awal, dia langsung nambah nih di akun kas and bank ya. Dia nilainya sama 100 juta. Nah, nanti kita ketika input transaksi saya juga akan nunjukin nih laporan apa yang bergerak, terus jurnalnya itu yang terbentuk apa. Nah, nanti biar kamu lihat nih seberapa efektifnya kalau kamu menggunakan akret online. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kita sambil buka laporan neraca. Nah, sebelum kita input transaksi, kita catat dulu nih atau kita buat dulu master datanya yang akan kita pakai itu apa. Nah, master data ini adalah nama item ataupun jasa yang nanti kamu gunakan di perusahaan. Itu nanti termasuk transaksi untuk penjualan dan pembelian. Nanti kamu input di sini. Contoh kita mau jual apa? Kita contohnya mau barang A di sini. Nanti biar gampang aja kita namain barang A. Nah, terus kategori barangnya nanti kamu bisa sesuaikan. Kategori barang ini nanti dia itu hanya untuk filter produk aja. Sampai ke laporannya juga nanti kamu bisa filter sesuai kategori barang. Cuma kalau kamu nggak mau buat per kategori, nanti kamu bikin umum aja nggak masalah. Nanti kamu bisa sesuaikan. Soalnya kan ada beberapa customer yang punya kayak retail itu kan dia banyak banget tuh kategori barangnya. Nanti ada dia sampo, terus nanti ada sabun, contoh kayak gitu. Nah, itu nanti kamu bisa filter tuh. Kalau kamu barangnya itu sampo, dia produknya apa aja. Terus nanti sabun tuh produknya apa aja. Nah, nanti fungsinya mungkin lebih ke situ diarahnya. Nah, kemudian nanti kita pilih lagi yang jenis barangnya. Jenis barang di sini kita ada 4 jenis. Pertama itu persediaan. Nah, persediaan ini nanti yang stoknya itu bisa kamu kontrol. Kemudian kalau yang kedua ini yang non persediaan, ini dia nggak bisa kamu kontrol stoknya. Jadi nanti ketika kamu beli itu dia langsung akan menjadi biaya ataupun beban. Nah, yang ketiga ini nanti untuk jasa. Nah, yang keempat ini adalah grup. Nah, grup ini dia itu kayak jual parcel contohnya. Jadi untuk produk bundling. Misalkan kamu jual paket A nih. Nah, paket A ini nanti terdiri dari barang A, barang B, dan barang C. Nah, nanti kamu bisa untuk pakainya itu yang jenis barang grup. Nah, kita lanjut lagi. Ini yang kemudian ini kan karena kita stoknya mau dikontrol ya, kita pilih yang persediaan. Kemudian kita ada kode barang. Kode barang ini nanti untuk SKU-nya. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Untuk kode barang di sini nanti kamu bisa isinya itu secara manual ataupun otomatis.
kayak gitu. Nanti kalau misalkan kamu mau yang otomatis, kamu bisa buat penomorannya itu dari sini. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja di sini, barang dan jasa, nanti kamu ketik aja di fitur penomoran. Nah, untuk yang komponen ya dia bentuknya kayak gini. Cuma nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Soalnya banyak beberapa customer saya itu dia nggak punya kode barang, kayak gitu. Nah, nanti di Akret Online itu kita butuh kode barang untuk mengklasifikasikan barang tersebut. Nah, ini saya close dulu sebentar. Nah, ini yang barcode, ini nanti kamu bisa input juga kalau untuk barang tersebut ada barcode-nya. Jadi memudahkan kamu ketika nanti input transaksi. Jadi nanti kamu bisa pakai barcode scanner. Tapi kalau nggak ada, nggak masalah. Nanti kamu bisa sesuaikan aja. Jadi dia nggak wajib kalau ini. Nah, untuk satuannya, nanti di Akret Online itu kita udah bisa multi satuan enaknya. Jadi nanti kamu ditanya nih, misalkan satuan pertama pieces. Jadi kamu pasti inputnya itu dari yang terkecil dulu. Nah, untuk satuan yang keduanya itu apa? Contohnya kita mau jual perlusin. Nah, nanti ditanya perlusin itu berapa pieces? Contohnya 12 kayak gitu. Nah, nanti sampai seterusnya. Kamu bisa sesuaikan. Nah, nanti kalau kamu misalkan ada multi satuan, di sini dia tab-nya akan bertambah di tab yang selanjutnya. Ini kan kita ada dua ya, ada dua satuan. Nanti dia ada dua tab di sini. Satuan satu dan satuan dua. Nah, kalau kita hapus, dia cuma satu doang. Kayak gitu. Jadi nanti dia menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini kita lanjut lagi, yang terakhir di tab ini kita ada merek barang. Nanti kamu kok bisa juga mengklasifikasikan sesuai dengan mereknya. Ah, satu lagi nih ada yang ketinggalan, dia untuk nomor seri atau nomor produksi. Kalau kamu nanti aktifkan fitur ini, nanti kamu bisa masukin juga tanggal kadaluarsanya. Ya gitu. Jadi nanti pas item itu masuk ataupun keluar, nanti kamu input nih, nomor serinya itu berapa atau nomor produksinya itu berapa. Nah, nanti keluarnya itu kamu juga ditanya, ini yang keluar itu nomor seri yang nomor berapa. Kayak gitu. Nah, ini kita udah selesai di sini, kita lanjut ke tab yang selanjutnya. Tab selanjutnya nanti kita ada untuk yang informasi penjualan ataupun pembelian. Di sini nanti kamu bisa masukin default diskon atau nanti default harga jual itu berapa. Sampai nanti kamu juga bisa masukin harga atau diskon grosir. Jadi di Akret Online itu kita sudah bisa untuk membuat harga grosir. Kayak gitu. Nah, di sebelahnya nanti adalah untuk informasi pembeliannya. Nanti kamu bisa sesuaikan, cuma ini dia itu sifatnya opsional. Jadi kamu nggak wajib untuk isi. Nah, yang di bawah sini kita ada PPN. Nanti ditanya, barang tersebut itu kena PPN atau enggak. Kalau kamu pakai PPN ya kamu tinggal tambahin aja di sini. Kalau enggak ya kamu nggak usah diisi, kamu kosongin aja. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke tab yang selanjutnya. Ini adalah untuk tab stok awalnya nih, untuk saldo awalnya. Nanti kan kamu pasti di pembukaan sebelumnya itu kan udah ada yang berjalan transaksinya. Nah, saldo akhir di pembukaan tersebut nanti kamu masukin ke Akret Online sebagai saldo awal. Nanti kamu bisa inputnya di sini. Cuma kalau kamu pakai Excel kan kamu nggak perlu input dari sini nih. Nanti kamu tinggal import aja di Excel tersebut. Nah, yang selanjutnya kita ada untuk tab akun. Jadi ini adalah untuk akun perkiraan yang nanti akan kamu gunakan ketika kamu transaksi menggunakan item tersebut. Nanti kelihatan. Jadi nanti persediaannya itu masuk ke mana, penjualannya, terus atur penjualan dan lain-lainnya. Kayak gitu. Nanti kamu bisa atur di sini atau kamu bisa mapping dari sini. Nah, selanjutnya kita ada tab gambar. Nanti kalau kamu mau masukin gambar dari item tersebut. Dan terakhir adalah tab lain-lain. Nanti untuk info lainnya seperti catatan sampai dimensi dan berat aja di sini. Nah, ini saya udah ngisinya kayak gini aja. Ini selanjutnya kita simpan. Nah, saya buat barang satu lagi. Contohnya kita mau jual barang B. Ini kita masukin ke umum juga. Satuannya kita pieces. Oh, tadi dia harganya belum nih. Ini kita masukin dulu yang barang A. Nah, kita masukin harga jualnya 250 dan 200.000. Nah, ini kita udah oke semuanya. Nah, sekarang ini kan kita masih baru buat master itemnya aja. Nah, di sini kuantitasnya itu masih 0. Jadi kita tadi tuh baru buat masternya aja. Jadi master itemnya itu apa aja. Nah, gimana cara nambahin stoknya? Ya kalau kita mau nambahin stoknya pasti kita harus melakukan pembelian dulu nih ke supplier. Nah, untuk pembeliannya berarti nanti kita pakai modul pembelian di sini. Nah, untuk alur pembelian nanti kita ada dari pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur, dan pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Akret Online. Jadi untuk alur ini nanti kamu nggak harus ngikutin 100% seperti yang ada di Akret Online. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan aja.
Jadi nanti misalkan kamu ternyata, "Oh, saya dari faktur pembelian langsung nih, Mas," terus langsung ke pembayaran pembelian. Nah, itu nggak masalah. Atau nanti kamu lengkap juga dari awal, itu nggak masalah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Cuma nanti untuk transaksi tersingkat untuk alur pembelian ini kita mulai dari faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Jadi nanti faktur ini untuk pengakuan hutangnya, dan pembayaran pembelian ini nanti untuk pembayaran hutangnya, kayak gitu. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, sebenarnya untuk alur pembelian ini kita ada fitur tambahan. Jadi selain dari pesanan pembelian ini, nanti kita bisa dari permintaan barang di sini. Nah, permintaan barang ini nanti biasanya digunakan oleh bagian gudang. Jadi nanti bagian gudang itu kan yang pastinya ngecek stoknya nih. Oh, ternyata yang untuk barang A ini kita stoknya udah kosong nih, udah tinggal sedikit. Atau stok yang barang B ini tinggal sedikit nih. Kita mau mesan. Nah, nanti orang gudang itu bisa input dari fitur permintaan barang di sini. Jadi nanti dari fitur permintaan barang, baru nanti dia akan nge-link ke pesanan pembelian. Dia akan masuk ke sini. Nah, untuk contohnya nanti kita akan membuatnya itu dari permintaan barang aja di sini, nanti biar lengkap. Jadi nanti kamu tinggal input aja, permintaan barang itu tanggal berapa, jadi nanti ditanya nih, ini tanggal berapa untuk permintaan barang tersebut. Contoh kita mau hari ini aja, kita butuh beli barang A-nya berapa. Contoh kita butuh beli barang A-nya 100, terus barang B-nya kita butuh 150. Nah, kita bisa input di sini. Nah, untuk fitur ini kita nggak lengkap inputnya sebenarnya. Jadi kamu cuma masukin nama barang, terus nanti sama kuantitas yang dipesan itu berapa, sama tanggalnya paling. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ini kan dibakainya itu oleh orang gudang. Biasanya orang gudang itu dia nggak tahu harga belinya. Jadi dia hanya untuk paling itu nama itemnya atau sama kuantitasnya aja. Kayak gitu. Jadi nanti tampilannya dia hanya sederhana, hanya kayak gini aja. Nah, kalau udah oke, baru nanti kamu tinggal simpan. Nah, nanti biasanya orang gudang itu akan info ke bagian purchasing, "Pak, tadi saya udah input untuk yang permintaan barang, nanti tolong dicek dan nanti tolong dipesan barang tersebut." Nah, nanti si orang purchasing-nya atau bagian purchasing-nya itu nanti bisa ngelihat dia dari daftar laporannya. Sebentar kita buka. Oh, salah, dia di sini. Nah, kayak gini. Nanti kita kelihatan nih daftar permintaan barang itu apa aja. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata kita punya permintaan barang nih, dengan nomor transaksinya sekian, ini untuk tanggal sekian dan statusnya masih menunggu diproses. Karena tadi kan kita baru buat nih, belum diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita selain yang daftar permintaan barang, kita juga ada untuk rincian permintaan barangnya. Nanti kelihatan di sini. Oh, ternyata kita ada penginputan nih untuk rincian permintaan barang pada tanggal sekian, terus nanti nomor transaksinya sekian. Yang diminta itu adalah barang A sebanyak 100, barang B-nya 150 kayak gitu. Nanti kelihatan semua. Nah, dari sini nanti baru si bagian purchasing dia akan input untuk pesanan pembelian. Jadi nanti dia baru nentuin nih, kita tuh mau belinya kemana. Jadi pas ketika kita input pesanan pembelian yang ditanya pertama adalah nama pemasoknya. Nama pemasoknya kita beli kemana. Ini cuma karena kita nggak ada datanya, kita buat baru aja. Pemasok A contohnya. Ini kita simpan sebagai data baru. Nah, nanti kita ditanya nih, kita mau apa, itemnya itu apa yang dibeli, sebenarnya kan kayak gitu. Cuma karena kita sebelumnya udah input di permintaan barang, kita nggak perlu input lagi itemnya, kita tinggal ambil aja dari permintaan. Kita tinggal pilih, oh ternyata ini nih yang tadi udah dibuat sama bagian gudang, kita tinggal klik, nanti kelihatan. Oh ternyata ada barang A yang diminta tuh 100, barang B 150, nah ini benar. Kita klik lanjut. Nah, di sini kita baru masukin nama apa, jumlah harganya, nominal harganya atau nilai harganya. Karena ini kan bagian purchasing, biasanya dia udah tahu nih harga belinya itu berapa. Contoh kita untuk harga belinya berapa nih untuk yang barang A. Barang A contoh kita belinya itu 50.000 harga satuannya. Jadi totalnya kita 5 juta. Nah, ini nanti kita juga bisa ditanya, ini masuknya itu ke gudang mana? Kalau kita punya multi gudang. Ini saya input sekalian ya multi gudangnya. Soalnya biasanya sering dipakai nih untuk yang fitur gudang. Jadi kita pertama punya gudang utama aja di sini, kita tambahin lagi. Gudang Bekasi satu lagi. Nah, kayak gini, berarti kita punya 2 gudang, ada gudang Bekasi sama gudang utama. Sebenarnya nanti kamu bisa lengkapin lagi datanya, kayak alamatnya, terus nanti penggunanya nih siapa aja, nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini kan nanti ditanya nih, untuk barang ini kita masukinnya tuh ke mana? Contoh kita mau nampungnya di gudang utama dulu aja deh, kayak gitu. Nah, ini kita tinggal masukin. Oh, yang tadi dia kehapus lagi harganya, ini kita masukin.
Nah, ini harganya juga kita tanya, ini berapa? Contoh sama aja, 50.000. Ini kita masukinnya ke gudang utama semua. Jadi semua transaksi yang kita lakukan atau transaksi pembelian yang kita lakukan, kita masukin ke gudang utama dulu. Baru nanti kita distribusikan ke gudang-gudang lainnya. Nah, ini kan kita udah nih, itemnya udah selesai, terus kita ada tab untuk yang info lainnya. Di sini nanti ada info lainnya, terus nanti ada info pajak, pengiriman, dan info tambahan. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Cuma yang sering dipakai biasanya itu syarat pembayaran dan alamat kirim. Nanti alamat kirimnya kamu masukin, ini alamat perusahaan kamu, terus syarat pembayarannya apa. Jadi nanti kita punya banyak nih, ada kamu bisa set manual, terus ada net 15 sampai ke net 60. Nah, di sini kamu nggak ada batasan syarat pembayaran itu mau berapa hari. Cuma ini adalah syarat pembayaran yang dibawa oleh Akret Online dari sistemnya. Dia secara default kayak gini. Nah, kalau kamu ternyata ada syarat pembayaran lainnya, kamu tinggal masukin aja dari sini. Syarat pembayaran. Nanti kamu bisa masukin. Nah, ini kan master datanya nih. Nanti kamu tinggal tambahin aja di sini. Baru nanti kamu bisa pakai untuk transaksi. Kayak gitu. Nah, kita pakai yang net 30 aja di sini. Nah, terus yang terakhir kita ada tab untuk biaya lainnya. Jadi nanti biaya-biaya yang terkait untuk transaksi pembelian barang tersebut nanti kamu bisa masukin nih. Supaya nanti biaya tersebut bisa masuk atau diserap ke dalam HPP-nya. Kayak gitu. Jadi nanti kan kelihatan, oh ternyata kita dari pembelian ini HPP-nya dapat sekian per satu barangnya. Kayak gitu. Nah, ini kita simpan aja di sini. Nah, dari sini ini kan kita udah selesai untuk pesanan pembelian. Nah, dari pesanan pembelian ini kita belum ada transaksi jurnal yang terbentuk, maaf. Jadi transaksinya udah dibuat cuma dia belum ada penjurnalan. Karena kita baru nyatet aja nih, kita baru nyatet kita melakukan pesanan pembelian ke supplier tersebut. Jadi dia belum ada jurnal. Nah, jurnalnya nanti dia akan masuknya itu dari penerimaan barang sebenarnya. Jadi kita dari pesanan otomatis kan kita akan dikirim nih barang dari supplier. Nah, nanti di sini dia baru akan ada jurnal terbentuk karena udah ada barang yang masuk nih ke perusahaan kita. Otomatis nilai persediaan kita akan bertambah. Nah, kita masukin lagi, kita terimanya itu dari mana. Nah, terus nomor terima ini kita masukin. Nah, nomor terima sama nomor form ini ada dua nomor di sini. Jadi nomor form inilah nomor penerimaan barang untuk internal perusahaan kita. Dan nomor terima ini adalah nomor surat jalan yang kita dapat dari suppliernya. Ini kita isi asal aja. Nah, kita tinggal klik ambil aja. Kita nggak perlu input satu-satu lagi. Kita tinggal klik ambil. Nah, baru deh kayak gini. Nah, di sini juga dia nggak ada harganya karena biasanya fitur penerimaan barang ini digunakan oleh orang gudang juga. Jadi dia nggak ada, dia cuma ada nama barang, kuantitas, dan gudangnya itu mau disimpan di mana. Nah, di tab ini juga dia cuma info lainnya sama info pengiriman aja sebenarnya, dia nggak lengkap atau dia nggak banyak kolom-kolom tambahan lainnya. Nah, ini kan udah, ini kita tinggal simpan. Nah, di sini itu baru ada jurnal yang terbentuk. Nah, di Akret Online juga kita bisa ngelihat nih jurnalnya itu apa. Dia dari rincian jurnalnya, nah nanti kelihatan. Oh ternyata akun persediaan kita akan bertambah 12.500.000, terus nanti ada hutang pembelian belum ditagih juga 12.500.000. Kayak gitu, jadi nanti semuanya otomatis. Oh yang tadi saya lupa juga jelasin, jadi setiap transaksi yang kamu input, nanti kita juga ada hasil desain cetakannya. Nah kayak gini, ini adalah template bawaan dari Akret Online. Nah desain cetakan ini nanti kamu bisa edit lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, untuk yang template bawaannya dia kayak gini. Nanti kamu bisa masukin logo di sini, nanti kamu bisa ganti nama perusahaan, terus nanti alamat dan lain-lain. Atau nanti kalau misalkan kamu butuh kolom tambahan, nanti kamu juga bisa masukin di sini. Jadi nanti bisa disesuaikan. Nah, nanti untuk fitur untuk desain cetakannya dia ada di modul pengaturan di sini. Kayak gitu. Nah, ini karena kita udah ada jurnal yang terbentuk, otomatis laporan kita juga akan berubah nih. Nah, di laporan neraca kan tadi cuma ada saldo untuk akun kas saja. Kalau kita refresh, nah dia akan bertambah. Jadi dia akan otomatis. Nah, nanti kamu juga bisa ngeliat, oh ini nilai persediaan kita dari mana. Nah, nanti kamu tinggal klik, nanti kelihatan, oh kita ada penerimaan barang dari pemasok A. Nah, nilainya tuh sekian. Nah, jadi nilai persediaan kita juga jadinya bertambah. Kayak gitu, jadi nanti semuanya itu real time. Nah, terus kita juga ada laporan untuk kartu stoknya atau laporan persediaannya juga kita ada kartu stok. Nah, ini. Jadi nanti kelihatan semuanya. Dan semuanya itu enaknya laporan yang di Akret Online itu kita nggak perlu buatnya secara manual. Jadi ketika kamu input transaksi dan nanti laporan tersebut juga akan langsung otomatis dibuat. Nah, kita bisa lihat nih laporan
kartu stoknya untuk barang A dan barang B, nanti kelihatan, kayak gitu. Nah, ini tampilannya. Nah, laporan ini nanti kamu masih bisa modifikasi, tapi untuk modifikasi ini nanti sesuai dengan kemampuan Akurat Online. Jadi nanti Akurat Online itu menyediakan beberapa rumus yang bisa kamu pakai. Dan nanti kamu juga bisa untuk langsung ekspor ataupun nanti kamu print, itu juga nanti bisa. Nah, sekarang kita lanjut lagi, selain dari penerimaan barang ini, otomatis kan stok kita udah bertambah. Jadi kalau kita lihat di daftar barang dan jasanya, ini kan tadinya 0 nih. Nah, ini kalau kita refresh, dia juga akan bertambah. Jadi udah ada stok yang masuk. Nah, terus kita lanjut lagi. Dari setelah kita untuk yang penerimaan barang, nanti kita input faktur pembelian. Jadi kita udah ditagih nih. Tadi kan kita baru dikirim aja barangnya. Nah, sekarang kita udah ditagih sama si suppliernya. Nah, yang sebelumnya nanti hutang pembelian belum tagih, nanti dia akan berubah jadi utang usaha. Nanti kamu tinggal masukin aja di sini pemasoknya dari mana, terus kita tinggal klik ambil. Ambilnya dari penerimaan. Nanti tinggal input transaksinya itu yang mana, kita tinggal klik lanjut. Nah, di sini nanti dia langsung kelihatan. Nilai transaksinya juga kelihatan. Dan di sini nanti ada beberapa info yang harus kamu lengkapi. Nah, di sini juga nanti ada dua nih, ada dua nomor, ada nomor form sama nomor faktur. Nomor form ini yang untuk internal, dan nomor faktur ini adalah nomor invoice yang kita dapat dari suppliernya. Kayak gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan, nah ini kita simpan. Nah, kalau udah kita simpan, dia akan berubah nih, hutang pembelian belum ditagihnya. Kita refresh, jadi utang usaha senilai 12.500.000. Nah, selain itu, kalau kita menginput faktur pembelian, kita ada laporan tambahan untuk bagian utangnya. Jadi kita bisa lihat di faktur belum lunas, kita tinggal tampilkan aja. Nah, nanti kelihatan. Jadi semua utang kita tuh kelihatan semuanya. Oh, ternyata kita punya utang ke pemasok A nih, dengan nomor transaksi sekian, tanggal transaksinya sekian, dan tanggal jatuh temponya kelihatan. Nanti juga total utangnya juga kelihatan di sini. Nah, selain faktur belum lunas, kita juga ada laporan untuk aging-nya atau umur utangnya, nanti kelihatan semua di sini. Jadi itu udah dikelompokin nih untuk bagian utang nanti ada apa aja. Nah, terus kita juga ada di dashboard-nya nih kelihatan. Ini kan dashboard ada kegiatan pendatang ya. Ini kita refresh kan masih kosong. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini sebenarnya nanti kita bisa ubah lagi. Jadi ubahnya itu mau beberapa hari nih rentang waktunya. Ini contohnya kita mau pakai yang, ini kan tadi yang net 30 ya. Kita 3 bulan aja biar aman. Nah, nanti kelihatan, oh kita punya jatuh tempo utang ke pemasok A pada tanggal 19 Oktober. Kayak gitu, jadi ada pengingatnya. Nah, untuk pengingat di sini kita nggak ada notifikasi yang berbunyi kayak di handphone. Misalkan ada WhatsApp masuk nih, itu kan pasti bunyi. Nah, itu kita nggak bisa kayak gitu. Cuma paling notifikasinya dibentuknya kayak gini, jadi peringatan aja. Nah, terus di sini juga kita ada fitur satu lagi tuh kalender. Nah, nanti kelihatan juga di sini. Ini kan bulan September, kita jatuh tempo kan Oktober ya. Nah, nanti kelihatan. Nah, yang warna hijau itu apa? Jatuh tempo utang nih. Kayak gitu. Nanti kelihatan, oh kita punya jatuh tempo utang nih pada tanggal 19 Oktober. Kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa klik sebenarnya. Ini kamu klik aja. Ini kan nanti tampilannya kayak gini. Kamu klik nanti kelihatan. Oh, ternyata kita harus ini nih, ada faktur pembelian jatuh tempo pada tanggal sekian. Nanti kelihatan. Kayak gitu. Paling pengingatnya kayak gitu aja di Akurat Online. Dia nggak ada notifikasi yang berbunyi. Nah, ini kan kita udah nih. Kita punya laporan lagi, laporan tambahan. Nah, sekarang kita mau bayar utang tersebut. Gimana caranya? Nah, bayar utangnya nanti kita masuk lagi ke modul pembelian, terus kita pakai fitur pembayaran pembelian. Nah, kayak gini nanti kamu tinggal masukin pembayaran itu ke siapa. Nanti kita tinggal input aja, tadi kan kita ke pemasok A ya, kita masukin, terus kita bayarnya pakai akun apa. Nanti kita input di sini, nah kita contohnya pakai akun bank. Karena tadi sih kan kita selalu ada di situ ya. Nah, nanti kita tinggal klik aja, klik ambil, terus lanjut. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata kita punya utang nih ke si pemasok A dengan nilai 12.500.000. Kayak gitu, nanti kamu bisa bayar semuanya ataupun kamu bisa bayar parsial. Nah, kalau kamu bayar parsial, kamu tinggal klik aja, nanti kamu tinggal edit nilainya, kamu mau bayar berapa. Nanti kamu tinggal klik lanjut, baru nanti hitung nilai pembayaran yang terakhir. Nah, baru setelah ini kita tinggal simpan. Nah, kita cek lagi di daftar laporannya, ini utang usahanya kan tadi masih ada nih. Dan uang kita masih full, masih 100 juta. Nah, kalau kita tadi udah pakai bayar, otomatis uang kita akan berkurang. Nah, dia jadi 87.500, terus utang usahanya jadi 0. Dia akan hilang. Nah, di faktur belum lunasnya, dia juga akan menghilang, karena kita udah lunas nih.
transaksi ke pemasok tersebut. Jadi dia udah hilang semuanya. Nah, itu adalah tadi ya untuk alur pembelian yang ada di Akrobat Online. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini kan tadi kita baru untuk yang pembelian aja. Ini kita close dulu yang utangnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk transaksi penjualan di Akrobat Online. Untuk transaksi penjualan, kita masuk ke modul penjualan di sini. Nah, alurnya sebenarnya dia hampir sama kayak alur yang ada di pembelian. Cuma kan dia kaitannya tuh beda. Kalau yang pembelian itu kan untuk ke supplier, nah penjualan ini untuk ke pelanggan. Nah, untuk alurnya nanti kita dari penawaran, pesanan, pengiriman, faktur, sampai ke penerimaan penjualan. Kayak gitu. Nah, dia hampir mirip kan sebenarnya, cuma kalau di penjualan tuh kita ada penawaran, nah kalau di pembelian tuh nggak ada, cuma kita adanya permintaan barang. Nah, di sini alurnya juga kamu nggak harus ngikutin 100% seperti yang ada di Akrobat Online, nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, transaksi tersingkatnya kita dari faktur penjualan nanti untuk pengakuan piutang, kemudian kita ada penerimaan penjualan untuk pengakuan piutangnya, atau pembayaran piutangnya, maaf. Nah, kayak gitu, mungkin alurnya nanti kayak gini. Nah, terus kita tinggal masukin aja. Contoh kita ternyata transaksinya nggak dari pesanan dan nggak dari pengiriman juga, kita langsung ke faktur penjualan. Nah, ini juga nggak masalah. Kita langsung contoh aja, kita langsung ke faktur penjualannya. Ini kita tinggal langsung ketik aja faktur penjualan. Nah, kita pelanggannya kemana? Ini kita belum punya pelanggan, kita input aja pelanggan A contohnya. Nah, kita tambahkan di sini, terus kita input barangnya apa aja yang dijual. Contoh kita mau jual barang A. Sebanyak berapa? Ternyata kita mau jual 10. Nah, ini gudangnya kita kosong nih. Jadi kan kita ada 2 gudang nih, ada gudang utama sama gudang Bekasi. Nah, nanti kamu tinggal pindahin. Nah, kayak gini nanti kelihatan, oh stoknya ada 100 dan stok yang dapat dijual itu ada 100 juga. Nah, stok di sini kenapa kita ada 2 nih, ada stok yang dapat dijual sama stok yang biasa. Nah, bedanya stok yang ini adalah stok keseluruhan yang ada di perusahaan kamu. Jadi semua barang yang ada di perusahaan kamu nanti dia masuknya ke sini. Nah, stok yang dapat dijual adalah stok yang benar-benar barang tersebut tuh yang bisa dijual. Soalnya kan kadang kamu misalkan ada 100 barang nih. Nah, ternyata kamu ada pesanan penjualan sebanyak 20. Nah, harusnya kan yang boleh dipakai itu yang 80 aja, yang 20 kan dia udah dipesan, cuma belum dikirim. Nah, itu bedanya di situ. Jadi nanti yang stok ini adalah keseluruhan barang yang kamu punya di perusahaan, dan stok yang bisa dijual ini adalah stok yang benar-benar yang bisa kamu jual. Dia terkecuali untuk yang pesanan penjualan kayak gitu, jadi udah dikurangin. Nah, itu mungkin bedanya di situ. Nah, nanti patokan kamu yang stok dapat dijual di sini. Jadi kamu nggak patokan dari sini. Jadi nanti kelihatan, oh ternyata sisa yang bisa kita jual cuma segini nih, walaupun stok kita ada segini, kayak gitu bacanya. Nah, ini kita lanjut. Barang B-nya kita mau jual berapa? Contohnya kita mau jual 20. Kita lanjut lagi. Nah, di sini dia nanti syarat pembayarannya kamu ditanya. Syarat pembayarannya berapa hari? Contohnya kita naik 30. Di sini juga kita ada biaya lainnya, atau nanti di sini kita ada informasi pembayaran. Kalau kamu misalkan pakai SmartLink e-payment. Ini adalah fitur add-on yang ada di Akrobat Online. Nah, ini kita lanjut aja. Ini kita simpan. Nah, di sini kita ada laporan piutangnya. Kita buka laporan piutangnya, dia hampir sama kayak laporan utang sebenarnya. Nah, dia tampilan kayak gini. Nah, sama kan dia tampilannya. Ada pelanggannya, terus nanti ada nomor transaksi, tanggal, jatuh tempo, sama dia total itu berapa. Nah, untuk pembayarannya sama juga, kita tinggal masuk ke penerimaan penjualan. Kita tinggal masukin nama pelanggannya, terus uangnya itu mau masuk ke mana. Contohnya kita mau masuknya ke kas kecil aja nih. Kita tinggal klik ambil. Nanti kalau dia bayarnya parsial, kamu bisa edit aja di sini sama kayak pembelian. Kita tinggal hitung nilai pembayaran dan kita simpan. Nah, dia udah selesai di sini. Nah, otomatis di laporan racanya, di laporan piutangnya dulu dia akan menghilang karena udah lunas. Terus di laporan racanya dia akan bertambah saldo kasnya dan nilai persediaannya akan berkurang. Karena tadi kita kan udah ngeluarin barang nih di sini. Kalau kita klik nanti kelihatan, oh kita ada faktur penjualan nih. Jadi yang tadinya 12.500.000 dikurangi 1.500.000. Jadi saldo akhirnya itu 11 juta. Nah, di laporan racanya di sini juga akan bertambah akun kas kecilnya senilai 6.500.000. Nah, terus kita juga ada untuk, ini saya close dulu, laporan laba ruginya.
Nah, nanti kelihatan, oh ternyata kita ada penjualan dengan nilainya itu 6.500.000. Ternyata dari penjualan tersebut, kita punya HPP-nya, beban pokok penjualan itu 1.500.000. Berarti kita punya laba kotornya senilai Rp5.000.000. Jadi nanti enak semuanya real time. Jadi kamu kelihatan nih, oh ternyata kalau saya jual barang yang sekian atau pendapatannya sekian, saya punya labanya sekian. Nanti nanti kelihatan nih semuanya. Nah, enaknya lagi laporannya ini kita ada yang multi periode. Contohnya kita mau dari Januari sampai September. Nah, kalau kamu buka nanti kelihatan nih. Nah, nanti di sini kamu bisa analisa performa perusahaan kamu tuh kayak gimana. Oh, ternyata dari Januari, Februari ini pendapatan saya sekian, sekian, sekian. Nanti kelihatan semuanya. Jadi ada pembandingnya. Dan laporan neracanya pun dia ada juga yang multi periode. Nah, kayak gini. Nah, dia nanti per akhir bulan ya. Di sini ya tanggalnya. Ini kamu bisa sesuaikan. Nah, dia tampilannya kayak gini. Jadi semuanya itu real time. Dan enaknya nanti kamu bisa analisa lebih jauh lagi tentang performa bisnismu. Nah, di sini ini kita udah selesai nih untuk transaksi penjualan dan pembelian. Nah, satu lagi yang kita harus catat di perusahaan kita itu biasanya untuk beban operasionalnya. Jadi kan kita tadi untuk penjualan aja, sedangkan di sini kita punya beban operasional pastinya. Nah, beban operasional ini nanti dicatatnya juga bisa di Akret Online. Cara catatnya nanti kamu bisa masuk ke modul KSN Bank, kita ada fitur pembayaran. Jadi semua biaya operasional nanti kamu masukin di sini. Nanti kamu ditanya, kamu mau bayar itu pakai akun apa? Contoh kita mau pakai akun bank. Nah, nanti kamu tinggal masukin di sini. Kita mau bayarnya itu apa aja. Contoh kita mau bayar untuk beban listrik contohnya. Kita bayar beban listriknya berapa? 200.000. Kita tinggal lanjut. Nah, kalau nanti kamu punya beberapa pembayaran di sini, kamu tinggal masukin lagi aja di bawahnya. Atau kalau kamu mau misah itu juga nggak masalah. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Ini kita tambahin lagi selain beban listrik, kita ada beban untuk oh yang ini aja, yang PAM aja. Contoh buat bayar PAM kita 300.000. Kita tinggal klik lanjut. Berarti kita punya beban operasional itu pada bulan September, ini kan kita tanggal 19 September ya. Ada beban operasional untuk listriknya 200.000 dan beban PAM-nya itu ada 300.000. Jadi totalnya ada 500.000 yang kita bayar pakai akun bank. Kita tinggal simpan. Kita lihat di daftar laporannya, ini kan tadi beban operasionalnya masih kosong ya. Kalau kita refresh, dia akan bertambah. Jadi dari laba kotor kita ada 5 juta, ternyata kita ada beban operasionalnya itu 500.000. Berarti kita laba bersihnya jadi 4.500.000. Nah, ini kita ada beberapa pendapatan dan beban non operasional ini yang nanti kamu bisa masukin aja di sini. Nah, ini dia udah selesai. Berarti kita udah input untuk transaksi penjualan, pembelian, dan tadi beban operasional kayak gitu. Jadi saya udah ngasih tahu nih kalau bener-bener kalau kamu pakai Akret Online itu kamu bener-bener efisien banget. Dan semua laporan keuangan yang kamu butuhkan semuanya itu otomatis. Tugas kamu cuma input transaksi aja, paling kayak gitu. Nah, yang sebagai catatan tambahan pastinya kan kamu nanti kalau misalkan pengen, "Ah, Mas, saya mau menggunakan Akret Online." Itu kan pasti ada perpindahan ya dari pembukaan manual atau dari software yang sebelumnya kamu pindah ke Akret Online. Nah, biasanya kamu butuh effort tambahan untuk perpindahan data tersebut. Paling nanti di awal aja nih kamu mungkin agak repot. Soalnya kan nanti kamu harus mindahin data nih dari pembukaan yang sebelumnya ke Akret Online. Nanti import-import master datanya. Nah, mungkin agak lamanya di situ. Nah, sisanya nanti kalau master data kamu udah jadi semua, itu udah oke semua, baru nanti terakhirnya ke belakang itu kamu pasti enak. Jadi kamu tinggal input-input transaksi aja. Kayak gitu. Nah, saran saya kalau kamu misalkan ingin menggunakan Akret Online, itu nanti kamu pas awal kamu pakai jasa tim training aja. Jadi tim training itu nanti yang ngebantu kamu untuk setup database, terus nanti kamu bisa untuk pendalaman fitur juga. Nah, terus nanti kamu juga bisa sesuaikan nih, kamu tuh pengennya kayak gimana di Akret Online. Nah, nanti kamu bisa implementasi bareng tim trainernya. Nah, untuk biaya implementasi atau biaya training itu kita terpisah dengan biaya berlangganan Akret Online. Nah, sekarang kita atau saya mau jelasin juga nih untuk biaya-biayanya itu ada apa aja. Pertama mungkin kita untuk biaya Akret Online-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah biaya untuk berlangganan Akret Online. Sebenarnya saya close dulu. Nah, harga Akret Online itu sebenarnya kita biaya itu berlangganannya bulanan. Jadi pada dasarnya harga berlangganan Akret Online ada 277.500. Ini udah termasuk satu database dan satu user untuk menggunakannya. Nah, cuma untuk user baru kita menyediakan paket 1 tahun yang lebih hemat dia biasa biayanya. Ini dengan harga 2,6 juta, ini kamu udah akses database selama 1 tahun, plus nanti kamu dapat 2 pengguna tambahan.
kayak gitu. Jadi totalnya tuh dapat 2 pengguna untuk 1 tahun. Nah, kita juga ada paket promo untuk yang paket 5 tahun juga. Ini juga dia jauh lebih murah. Nanti dengan harga 13 juta kamu udah dapat akses selama 5 tahun, plus nanti kamu dapat 2 user tambahan, kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, nanti untuk tahun berikutnya misalkan kamu ngambil paket 1 tahun nih. Nah, tahun kedua dan berikutnya kamu balik lagi ke biaya yang normal. Biaya yang bulanan ini yang 277.000 277.500 per bulannya. Nah, kalau kamu ambil paket 5 tahun, nah tahun ke-6 dan berikutnya kamu juga balik ke normal lagi. Kayak gitu. Jadi dia paket ini hanya bisa kamu ambil di awal aja. Nah, misalkan nanti kamu ternyata, "Oh, saya maunya bulanan dulu, Mas." Baru nanti kalau udah oke, saya mau langsung ngambil paket yang 1 tahun. Nah, itu kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau kamu ngambilnya bulanan, ya nanti kamu selanjutnya langsung bulanan. Nah, makanya kamu harus pilih nih, kamu mau ngambil paket 1 tahun di awal atau nanti kamu mau bulanan aja. Jadi nanti nggak bisa pindah dia. Nah, saran saya nanti kamu tetap ngambil paket 1 tahun aja. Jadi nanti di Akurat Online itu kan kita ada trial selama 30 hari ya. Nah, nanti kamu maksimalkan pada masa trial tersebut. Jadi nanti kalau kamu udah oke, baru nanti kamu tinggal aktivasi aja. Dan kamu ngambil paket yang 1 tahun ataupun 5 tahun. Kayak gitu, nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, terus kita ada beberapa biaya tambahan lagi untuk fitur add-on ya sebenarnya. Nah, fitur add-on ini di sini untuk yang opsional aja. Jadi nanti kamu bisa tambahkan atau nanti kamu nggak pakai juga nggak apa-apa. Jadi beberapa add-on yang sering kita pakai adalah untuk pertama itu untuk manufaktur. Kalau kamu perusahaan itu di bidang manufaktur, kemudian kita ada fitur untuk multi brands. Ini nanti untuk cabang biasanya. Nah, nanti misalkan kamu perusahaan itu udah punya cabang, nanti kamu bisa tambahin cabangnya di sini. Nah, biayanya itu 99.900 itu untuk per 1 cabang per bulannya. Misalkan kamu punya 10 cabang, ya berarti 99 ini dikali 10 cabang, kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa lihat performa per cabang itu kayak gimana. Nah, itu tujuannya untuk yang fitur add-on untuk multi brands ini. Nah, nanti yang ini kan tadi untuk yang manufaktur ya, untuk ngerakit barang. Nah, terus kita juga bisa nambahin usernya lagi. Jadi untuk yang paket ini kan kita cuma dapat 2 pengguna. Nah, kalau kamu pengen tambahin usernya itu juga kita bisa, kita nggak ada batasannya juga. Jadi nanti untuk tambahan usernya itu biayanya cuma 22.200 per bulannya untuk per user. Jadi nanti kamu bisa bebas tambahin sesuai dengan kebutuhan. Nah, enak ya di Akurat Online ini juga nanti usernya itu kamu bisa batasi. Ini tadi saya kelewat, saya lupa jelasin. Jadi nanti kamu bisa batasi. Jadi misalkan kamu untuk yang user bagian penjualan nih, dia cuma aksesnya itu bagian penjualan aja. Nah, itu nanti bisa juga. Nanti kamu tinggal checklist-checklistin aja di sini. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, kita lanjut lagi. Ini kemudian kita ada cost and profit center. Ini cost and profit center tuh biasanya nanti kalau kamu butuh laporan laba rugi per proyek. Jadi kalau kamu punya proyek, nanti kamu bisa kelihatan nih, oh ternyata proyek saya di sini itu ngeluarin biayanya itu berapa, terus nanti pendapatannya berapa. Nah, kayak gitu. Mungkin nanti tujuan untuk cost and profit center itu di situ. Nah, biayanya itu 111.000 per bulannya. Ini dia beda dengan yang multi brands yang cabang. Kalau ini kan dia per cabang ya. Kalau ini dia nggak hitungannya per proyek. Jadi kalau kamu proyeknya banyak ya dia harganya tetap segini. Jadi dia ini lebih hemat dia kalau kayak ini. Yang cost and profit center. Nah, kemudian kita juga ada untuk yang Akurat POS. Jadi Akurat POS sebenarnya kita udah dapat ketika kamu berlangganan Akurat Online, udah dapat free 1 outlet Akurat POS. Dia untuk 1 cabang pertama aja. Nah, kalau kamu punya banyak cabang, ya berarti nanti kamu nambah lagi untuk biaya Akurat POS-nya, ini nilainya sekian, 122.100 per bulannya. Ini untuk per outlet dan per bulan. Jadi kalau kamu punya 10 outlet, ya kamu tinggal dikali 10. Dan nanti ketika kamu nambah outlet Akurat POS ini, nanti kamu juga otomatis harus menambah multi brands. Soalnya dia nanti akan mengikatnya itu ke cabang tersebut. Kayak gitu. Nah, nanti terakhir kita add on multi device. Jadi kayak contohnya di supermarket itu kan kita biasanya ada di satu cabang supermarket itu dia punya 10 kasir atau 10 komputer kasir. Nah, itu nanti kamu juga bisa pakai kayak gitu di Akurat Online. Dan ini untuk biaya multi device-nya dia sama kayak untuk tambahan user. Dia biaya itu 22.200 per device per bulannya. Nah, paling ini aja untuk yang fitur add-on yang yang biasanya dipakai oleh pengguna. Cuma ini adalah opsional, jadi kamu nggak perlu tambah nih kalau kamu nggak ingin menggunakannya. Paling yang biasanya sering itu paling si usernya aja. Jadi nanti ngambil paket 1 tahun sama tambahan user itu berapa, paling itu yang paling sering. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, harga ini yang tadi saya bilang sebelumnya, untuk harga Akurat Online ini kita terpisah dengan biaya untuk training-nya.
Untuk biaya trainingnya kita sekarang buka di sini. Nah, ini adalah untuk biaya training Akurat Online. Jadi nanti kita ada paket 1 hari, terus ada paket 3 hari, dan paket 5 hari. Kayak gitu. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Cuma nanti dia untuk yang biaya training ini kan kita contohnya kamu pengen ambil paket 1 hari aja nih, Mas. Nah, ini kita ada tambahan untuk biaya transportnya. Nanti kita menyesuaikan dengan jarak dari kantor. Jadi ke klien itu berapa jauh jaraknya, nah nanti kita dapat untuk transport relatif ini. Nah, untuk biaya training ini nanti kita ada voucher tambahan sebenarnya, itu nanti voucher tersebut itu bisa saya kasih. Misalkan kamu pengen ngambil training dari saya nih, nah nanti saya ada tim untuk trainingnya, nanti kamu tinggal info aja, nah nanti saya akan menyediakan untuk vouchernya juga, nanti kamu tinggal klaim aja, kayak gitu. Nah, terus untuk yang biasanya yang ditanyakan ini ketika kamu ngambil training, ini biasanya dia bingung nih si pihak pelanggannya. Ini saya kalau mau menggunakan Akurat Online, itu saya butuh trainingnya itu berapa hari, Mas? Kayak gitu. Nah, itu yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Saya nggak ada patokan khusus ya sebenarnya, "Oh ternyata perusahaan Ibu 1 hari cukup Bu," biasanya. Nah, itu kita nggak bisa langsung patokin kayak gitu. Beberapa faktor yang nanti jadi penentu itu kayak SDM-nya itu ada atau enggak, terus nanti dari datanya itu kesiapannya kayak gimana, dan nanti dari beberapa faktor lainnya, kayak gitu. Nah, biasanya sih kalau misalkan semua itu lengkap 3 sampai 5 hari aja itu cukup, kayak gitu. Nah, cuma nanti menyesuaikan, biasanya nanti ditanya dulu nih sama adminnya, "Untuk kesiapan datanya gimana Pak? Gimana Bu?" Terus nanti dari SDM-nya itu nanti ada perbagian atau enggak, ada yang handle atau enggak, kayak gitu. Biasanya kan masih banyak juga nih, dari satu orang stafnya itu biasanya nanti untuk handle penjualan, pembelian, terus sampai stok. Nah, itu nanti agak repot ketika kamu training. Biasanya si customer atau si staff tersebut kan juga agak lama tuh untuk nyerap ilmunya kalau semuanya dikerjain, kayak gitu. Nah, mungkin itu agak lama kalau kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan aja. Cuma nanti sebelum training kita juga ada konsultasinya. Nah, nanti konsultasinya itu kita yang ke sini. Jadi sebelum kamu berlangganan, kamu dapat pre-konsultasi online dengan tim profesional juga. Nah, tim profesional ini adalah tim trainernya. Jadi kalau kamu pengen tahu fitur-fitur Akurat Online itu kayak gimana, terus nanti cara penggunaannya kayak gimana, nah nanti saya ada fasilitas untuk konsultasi online. Nah, biasanya durasinya itu 1 sampai 2 jam. Jadi nanti si tim trainer ini juga akan kasih tahu nih, "Oh ternyata perusahaan Ibu bisa nih pakai Akurat Online, terus fiturnya ini ada ini aja Bu. Terus nanti si Akurat Online tuh bisa ngebantu ini, terus bisa ngebantu ini, terus bisa ngebantu ini." Nah, nanti kelihatan semuanya. Baru nanti kalau kamu udah oke, baru bisa ambil paket berlangganan Akurat Online, terus nanti kamu juga bisa tentuin untuk trainingnya itu berapa hari, kayak gitu. Nah, yang paling wajib sih itu. Makanya saya saranin banget kalau kamu untuk ambil training, soalnya training ini wajib buat bantu setup database kamu. Kalau database kamu berantakan di awal, otomatis kan nanti di belakangnya pasti berantakan juga. Nah, kalau kamu database-nya bagus nih di awal udah rapi, nah nanti kamu tinggal enak nih, tinggal input-input aja. Dan laporan keuangannya juga nanti otomatis, kayak gitu. Ini adalah investasi untuk perusahaan kamu juga sebenarnya. Nah, mungkin itu aja penjelasan yang bisa saya berikan untuk demo Akurat Online. Tadi kita udah ngebahas tentang fitur-fitur di Akurat Online, terus nanti kita udah praktek juga untuk transaksinya sampai ke pembuatan laporannya. Nah, terus kita juga udah bahas untuk biaya berlangganan sama biaya trainingnya juga. Nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu tinggal tulis aja di kolom komentar. Jadi, apakah keuangan bisnismu sudah benar-benar terkendali? Dengan Akurat Online, kamu nggak cuma dapat software untuk mencatat transaksi aja. Tapi Akurat Online adalah solusi lengkap yang dapat membantu bisnismu dalam mengelola keuangan, memantau stok, dan memastikan laporan keuangan yang akurat dan tepat. Bayangkan betapa praktisnya semua urusan keuangan bisa kamu kelola hanya dari satu platform aja. Udah nggak bakal ada lagi data yang tercecer atau laporan keuangan yang terlambat. Jadi tunggu apa lagi? Silakan coba Akurat Online sekarang dan rasakan bagaimana software ini dapat membantu bisnismu dalam mengelola keuangan lebih efisien dan lebih aman. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo Akurat Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, silakan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.